Saudara, pemerintah hadir dan bergerak bersama masyarakat untuk mewujudkan merdeka berbudaya. Kemendikbudristek melalui Dana Indonesiana sebagai dana abadi kebudayaan mendukung anak bangsa untuk berkreasi dalam berbagai kategori. Salah satunya yang akan kita saksikan, The Sound of Pawon, karya Agus Budi Nugroho, kategori seniman perseorangan, subkategori penciptaan karya kreatif inovatif atau PKKI dalam program Dana Indonesiana LPDP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022-2023. Di dalam dapur kita selalu bersama, bersyukur kepada Yang Maha, bersatulah doa. Bersyukur kepada Yang Maha, bersatulah doa. Hey, hey, selalu bersama, bersyukur kepada Yang Maha, bersatulah doa. Bersyukur kepada Yang Maha, bersatulah doa.
perdana dari konser virtual The Sound of Pawon dengan judul Perjalanan Dapur. Baru saja kita nikmati bersama sebagai awal dari konser virtual ini. Rangkaian kegiatan pelatihan dan konser musik kreatif bebunyian alat dapur The Sound of Pawon. Karya dari Agus Budi Nugroho sebagai komposer musik kreatif yang masuk dalam kategori seniman perseorangan, subkategori penciptaan karya kreatif inovatif dalam kurung PKKI dalam program Dana Indonesiana LPDP Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022-2023. Baiklah pemirsa, mari kita berbincang ruang dengan komposer musik The Sound of Pawon, Agus Budi Nugroho. Mas Agus, halo. Halo Mbak Yesi. Halo, apa kabar Mas? Baik. Bagaimana Mbak Yesi ya? Ya, saya juga sehat Mas, puji Tuhan. Oke, nah seru banget nih Mas. Konser virtualnya ini mengangkat potensi bebunyian alat dapur atau kalau dalam bahasa Jawa tuh pawon ya Mas ya. Itu nadanya diramu, dikemas dalam sebuah harmoni musik yang indah. Oke, bisa dijelaskan sedikit ini bagaimana ini Mas? Konsernya ini tentang apa dan bunyi apa saja yang diolah? Kita mengangkat potensi bunyi dapur yang berkata bunyi tang, ting, teng, tung, ya, yang dan sebagainya. Ya. Ada 17 bunyi yang kita kelola dan kita jinakkan bunyinya menjadi melodi, menjadi nada, menjadi ritmik ya. Tidak hanya disikapi sebagai perkusi, tidak hanya buat pelotekan atau ketukan, tetapi kita sikapi juga sebagai melodi, ritmik ya, suara penyelia dan sebagainya. Gitu, Mbak. Menarik sekali ya. Oke, sebelumnya mungkin bisa diceritakan Mas, awal mula belajar musik dan lantas dalam perjalanan proses kreatif dalam berkesenian, kok kemudian tertarik untuk mengangkat bebunyian alat dapur ini? Gimana sih Mas ceritanya? Baik, saya mulai belajar musik secara otodidak dari umur 10 tahun, dari telinga, dari kuping ya. Karena memang tidak belajar musik formal. Seiring perjalanannya waktu, kemudian saat masuk di Jogja tahun 94 ya, dulu saya di Bumen, di Jogja, banyak membuat ilustrasi musik film dan teater kampus saya. Kemudian setelah itu perjalannya waktu menemukan banyak bunyi-bunyian. Tidak hanya alat dapur, saya pernah garap batu, kertas ya, ada pakai triplek dan sebagainya. Pada masa itu memang analog. Ketika garap musik teater, banyak bunyi-bunyian saya bawa ke panggung secara live ya. Di banyak pertunjukan teater di era tahun 94 sampai tahun 2008. Oh, begitu. Lantas Mas, bagaimana proses mencari bunyi sekaligus tantangannya sendiri ya dalam menggarap musik The Sound of Pawon ini Mas? Bisa cerita mungkin? Ya, mencari bunyinya tentu saja dari apa yang ada di dapur saya atau teman-teman. Itu kita kelola dulu, kemudian tambahannya dari saya mencari bunyi di banyak toko alat dapur. Gitu. Tantangannya tentu saja setiap bunyi harus saya ukur, saya kelola nadanya, saya dengarkan secara seksama supaya valid nadanya. Saya menyebutnya mikrotonal ya. Itu bunyi yang lebih rinci gitu. Oke, jadi banyak istilah juga ya Mas dalam hal musik mungkin dan juga bisa digunakan dalam The Sound of Pawon ini. Oke, nah saya sebenarnya sedikit tertarik ketika pertama kali membaca tajuknya Mas, The Sound of Pawon. Kenapa diberi judul The Sound of Pawon? Kenapa tidak suara dapur untuk lebih Indonesia gitu ya? Atau suara pawon agar lebih lokal pride gitu, agar kearifan lokal atau bahasa Jawanya lebih diangkat. Kenapa harus campuran bahasa Inggris dan bahasa Jawa? The Sound of Pawon. Mungkin bisa dijelaskan Mas? Oke, kita ingat ada film The Sound of Music ya, tahun berapa itu. The Sound of Pawon maksudnya ada gabungan dari kekinian, The Sound ya. Pawon juga on, catchy ya, dibaca on. Kemudian kita dari apa yang kita tampilkan juga tidak hanya pawon di masa lalu, tapi juga pawon di masa hari ini ya, bukan pawon masa depan. Saya nggak tahu apakah nanti ada pawon bentuknya apa, hologram. Jadi itu spirit dari itu ya, pawon masa lalu untuk masa hari ini ya. Kita tidak harus banyak terlalu tergongong masa lalu, tapi kita jadikan masa lalu sebagai pijakan untuk hari ini. Demikian juga dengan pawon. Menarik sekali. Oke, seperti yang barusan kita saksikan ya Mas, itu kan repertoar perdana berjudul Perjalanan Dapur. Ya, tadi tuh saya mendengar ada kutipan lirik di dalam dapur kita
selalu bersama, bersyukur kepada Sang Maha atau bersyukur pada Yang Maha ya Mas ya. Bersatulah doa. Bersatulah doa. Kemudian menariknya di akhir musik itu tuh ada ini Bang. saya agak nyanyi, kalau salah ntar di ini ya Mas ya. Eling eling pawone simbah ana jagung kabalan tanpa urip sepisan sing gawe susah kudu bunga lan faedah. itu bunga lan faedah. Itu harus Oke. manfaat dan gembira gitu. Apapun kondisinya kita harus gembira. Karena semua dari pikiran. Oke, itu pesan kepada masyarakat Iya. ya Mas ya. Jadi Oke. itu. Mungkin selain itu juga ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau pendengar gitu Mas. Baik, judulnya Perjalanan Dapur. Ini sebenarnya cerita kisah nyata saya ketika banyak melihat dapur demi dapur ya. Kebetulan saya juga tugas senian mengajar di Kemendikbud ya tahun 2017 sampai 2019 di Sumba Baradaya, kemudian di Natuna Kepulauan Riau, pernah ditugaskan juga di Toraja Utara Sulawesi Selatan, terus di Kalimantan Kendal. Itu perjalanan dapur, dari dapur itu menjadi sesuatu bagi saya, menjadi sesuatu dan gagasan musikal, bunyi batin ya. Kemudian lahirlah lagu ini. Hanya ketika ini di Jawa, di Jogja, maka saya konversi menjadi bahasa Jawa ya. Jadi itu ada kalimat yang bahasa Indonesia itu di dalam dapur kita ya, selalu bersama. Dapur itu kan menyatukan kita itu. Apapun kondisi kita, menyatukan kita saat kita butuh makan ya. Menyatukan kita selalu bersama. Kemudian bersyukur pada Yang Maha ya, pada Tuhan masing-masing ya, pada Tuhan Yang Esa. Bersatulah doa. Di dalam dapur itu ada doa yang sungguh tulus, karena orang menanak nasi, membuat kita makan, membuat kita hidup. Disambung dengan ngiling-ngiling pawane Simba. Kita harus ingat pawanya Simba. Semua punya Simba kan? Iya. Kalau nggak punya Simba kita nggak lahir. Ngiling-ngiling pawane Simba. Ada apa di sana? Yang sering kita lihat di pawonnya orang Jawa, ada jagung. Di sini ada jagung ya. Jagungnya sana sebenarnya. Jagung. iya. Gabalan, tampah, ini gabah, ada tampahnya ya. Iya, Mas. Ya, ada tampah. Itu 3 benda itu selalu ada sayuran dan sebagainya ya. Lalu sayur berikutnya apa Pak? Tahu nggak? Urip sepisan. sepisan. Hidup sekali jangan dibuat susah. Susah itu hanya di pikiran. Masalahnya di pikiran sebenarnya. Kemudian kudu bunga, harus gembira. Apapun masalahnya, kita harus selalu gembira dan berfaedah, bermanfaat bagi orang lain. Contohnya dapur lah, selalu bermanfaat bagi kita semua. Begitu Mbak Yesi. Bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang Bagi lain. orang lain ya. dan masyarakat ya. Oke. Baiklah pemirsa, bincang ruang berikutnya tentu akan lebih seru lagi dan masih banyak hal yang akan kita pelajari. Tapi sebelum kita lanjut ke bincang ruang berikutnya, mari kita saksikan repertoar kedua dengan judul Kepada Cinta. Selamat menyaksikan.
Oke, barusan kita dengarkan repertoar kedua dengan judul Kepada Cinta nih, Mas. Ini sebenarnya bercerita tentang apa sih, Mas? Ya, tentang cinta. Waduh. Cinta itu unik dan universal, Mbak. Semua orang punya cinta. Dia adalah sumber kedamaian dan persatuan gitu. Dengan cinta kita bisa menyatukan banyak rasa. Dengan cinta kita bisa damai sebagaimana dapur, gitu, Mbak. Oh, jadi betapa indah cinta gitu ya, Mas, ceritanya. Oke. Saya juga sedikit ada bayangan nih, Mas, kalau misalnya masak tidak pakai cinta mungkin ada yang kurang. Betul, ya? rasanya ya. Karena kadang juga kalau misalnya kita bahas tentang cinta itu kan ada manis, Ya, ada asin, ada asam, bahkan mungkin pahit, Mas. Ya. Sama kayak kalau misalnya kita masak daun pepaya atau Ya, pare kan pahit pahit, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya The Sound of Pawan ini kan salah satu dari karya yang kemudian lolos seleksi program Dana Indonesiana LPDP Kemendikbudristek ya, Mas ya. Nah, untuk kategorinya sendiri itu kan penciptaan karya kreatif inovatif. Nah, lalu kalau program Dana Indonesiana ini sendiri itu bagaimana sih, Mas? Mungkin Mas Agus bisa menjelaskan karena mungkin yang menonton ini ada teman-teman seniman yang ingin ikut program ini, tapi tidak tahu bagaimana caranya, syaratnya apa, siapa saja yang bisa ikut. Nah, mungkin Mas Agus bisa sedikit memberitahu. Baik. Lebih detailnya bisa dibuka di Google nanti, ketik Dana Indonesiana kemdikbud.com. Di situ intinya teman-teman seniman jangan menyerah meskipun banyak pesaingnya ya. Jadi terus aja. Gagal itu hanya soal waktu ya, berhasilnya ya. Kemudian karena ini diambil dari dana abadi kebudayaan, ada kesempatan ini gunakan semaksimal mungkin untuk teman-teman seniman bikin karya yang gila-gila ya. Tergantung nanti mengajukan sebagai personal atau mengajukan sebagai seniman komunitas, harus dibedakan ya. Kalau komunitas lebih rinci karena dia harus punya legalitas segala macam. Kalau seniman perseorangan sayangnya lebih berat dan ada banyak kategori penciptaan karya kreatif inovatif yang seperti saya lakukan ya. Ada kategorinya dukungan institusional kalau dia lembaga atau komunitas. Ada objek pemajuan kebudayaan. Ada kategori sinema mikro, bikin film tentang kebudayaan. Ada sinema mikro. Nah, turunan dari Dana Indonesiana itu ada namanya Indonesiana TV. Jadi LPDP yang untuk seniman namanya Dana Indonesiana. Ada juga program lain yaitu Indonesiana TV yang biasanya kita lihat filmnya budaya diputar di kereta api eksekutif. Oh iya. Jadi intinya silakan lihat di Google danaindonesiana.kemdikbud.com ya. Nanti teman-teman terhubung kepada websitenya. Semuanya online ya sistemnya. Termasuk harus merapikan karya dan arsip karyanya harus dirapikan dari sekarang. Apapun ya, termasuk data dukung. Misalnya seorang seniman pernah dikasih honor berapa itu harus ada buktinya juga. Oh, jadi sertifikat sampai apa? seperti itu Sampai ya, Mas, seperti ya? itu. Sertifikat juga, Mas. Sertifikat penting. Data dukung pada orang lain yang pernah bekerjasama dengan Anda sebagai seniman. Itu yang kadang-kadang sering kita lupakan. Arsip dokumentasi penting karena itu sebagai data dukung dan data aruh Kemdikbud. Oke, jadi teman-teman langsung ya dicatat itu semua, kemudian langsung buka tadi ya linknya ya, Mas ya. Dengan Indonesiana. Iya, oke. Lalu selain kegiatan The Sound of Pawon, bukan selain sih, Mas, tapi ketika Apa saja kegiatan The Sound of Pawon ini tuh sudah melibatkan masyarakatnya siapa saja, Oke. terus sasarannya apa saja, Baik. terus yang dilakukan apa saja. Baik. The Sound of Pawon ini rangkaiannya ada pelatihan bunyian alat dapur untuk masyarakat di 4 segmen, ibu-ibu, anak-anak, remaja, putri, bapak-bapak. Kemudian yang kedua pelatihan di desa kedua, 2 kali pelatihan, 1 kali konser virtual dan 1 kali konser live yang nanti di 18 Maret ya. Ada 4 kegiatan, saya mungkin paling banyak kegiatannya ini, Pak. Dengan dana yang sama ya. Supaya kita banyak masyarakat yang berbagi, yang ikut terbagi oleh rezekinya dari sini ya. Total ada 160-an saya melibatkan masyarakat, komunitas, teman-teman di jaring komunitas dan lain-lain. Oke, itu menarik sekali. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan masih menyaksikan konser virtual ini. Karya Agus Budi Nugroho, seniman perseorangan kategori penciptaan karya kreatif inovatif, Program Dana Indonesiana LPDP Kemendikbudristek tahun 2022-2023. Baik, pemirsa yang berbahagia, berikutnya kita akan nikmati bersama repertoar dengan judul Lesung Jumenglung, karya Kinarto Sabdo yang diaransemen dalam The Sound of Pawon. Selamat menyaksikan.
Barusan kita nikmati repertoar dengan judul Lesung Jumengglung dan mengingatkan saya kepada pawonnya Simbok, atau Simbok itu sebutan simbah saya ya. Dimana dapurnya itu masih alasnya tanah itu Mas. Terus belum punya kompor minyak, belum ada kompor gas, tapi masih pakai kayu bakar dan luwang Mas. Di situ saya juga ketika kecil itu saya hanya senang melihatnya tanpa berpikir panjang bahwa segala sesuatu membutuhkan proses. Nah, ketika saya dewasa ini, saya kemudian menyadari bahwa proses untuk memasak itu tidak sebentar Mas. Iya. Tapi kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari kita harus panen berasnya dulu yang dalam bentuk gabah seperti yang di belakang Mas Agus. Kemudian kita harus tumbuk dulu di luwang ya Mas ya, lesung ya, lesung itu. Kemudian kita masaknya pakai ketel dulu, kemudian kita tanak. Nah, jadi proses-proses seperti itu yang kemudian dewasa ini saya rasakan begitu banyak cinta dan juga begitu banyak laku di dalamnya. Menurut Mas Agus bagaimana ya? Ya, jadi sesuai dengan isi pesan dari Lesung Jumengglung, lagu ini salah satu lagu yang harus saya tampilkan karena tidak melulu semua kontemporer ya, supaya penonton terlibat dan kita juga mengangkat tradisi dan kearifan lokal. Salah satu lagu karya lokal yang berbau dapur, yang berurusan dengan dapur, berperistiwa dengan dapur adalah Lesung Jumengglung. Untuk kegembiraan orang-orang di dapur dengan memainkan lesung ya, sebenarnya tidak mainkan juga sambil menumbuk ya, tapi sekaligus musikal itu. Ini kita hadirkan dalam rangka untuk mengangkat juga kearifan lokal di dalam musik kreatif bunyian ala dapur, gitu Mbak. Nah, sebagai penutupnya Mas, apa pesan dan kesan Mas Agus kepada pemirsa dalam konser virtual The Sound of Pawon ini Mas? Baik, The Sound of Pawon ini mengajarkan pada kita bahwa betapa pawon, dapur ya, atau sebutan apapun dapur di dalam Kasanah Nusantara menjadi bagian dari yang tidak bisa kita pisahkan dari kebinekaan, persatuan. Kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pawon salah satu sarana kita untuk menyatukan kita, siapapun kita, apapun agama kita, apapun pandangan politik kita, apapun latar belakang kita ya. Pawon, kita ingat pawon, dapur, semua kembali ke pawon, semua akan kembali ke tempat di mana masakan dibuat sehingga kita bisa bernafas, sehingga kita masih bisa tetap hidup di dalam lingkup kebinekaan kita ya, yang kita banggakan ini dalam bingkai NKRI dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu Mbak. Dari pawon kemudian ke keluarga, kemudian ke masyarakat, Betul. dan kemudian ke negara kita tercinta. Oke, demikian pemirsa tentang spirit dari konser virtual The Sound of Pawon. Semoga dapat menjadi inspirasi dan semangat bagi kita semua untuk terus maju dan berkarya nyata untuk bangsa. Terima kasih, Mas Agus, terima kasih.